dan juga insya Allah dalam rangka sharing ilmu, sharing pengetahuan. Di dalam lemari Adapun itu. kalau saya tadi diminta untuk memberikan tausiah, agaknya saya masih bukan grogi ya. Ini ada yang lebih berhak masalahnya. Tadi waktu tiba di sini saya sampaikan kepada Bantia, ini ustadz yang sebenarnya sudah datang. Kenapa mesti pakai ustadz yang KW? Jadi tadi saya dengar alasan dari panitia, kasihan ustadz baru tiba, nanti lelah pula, diforsir sedemikian rupa, malah jadi agenda yang panjang 10 hari nanti malah tidak tersampaikan. Ya, buat ustadz yang KW, sebenarnya bukan ustadz ya. Saya ini engineer. Saya arsitek, jadi terpaksa dan dipaksa jadi ustadz. Jadi ustadz KW. Baik, mudah-mudahan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya tidak akan memberikan tausiah. Ya. Kualat saya kalau memberikan tausiah kepada yang lebih senior, yang lebih gaek kan. Ya, nah, jadi saya akan memberikan sharing ilmu saja, sharing pengetahuan tentang hal-hal yang sekarang menjadi bahan pembicaraan umat manusia seluruh dunia. Ya, tidak terlepas dari negeri kita Indonesia dan juga terutama kita yang hidup di Australia sini. Sebagai muslim, sebagai mukmin, apa yang harus kita lakukan ketika kita menghadapi hal seperti ini? Ya, di samping upaya-upaya medis seperti senantiasa mencuci tangan dengan sabun, ya. Karena itu saya dapat info dari sebuah media kesehatan bahwasanya virus corona ini virus ini tidak akan tahan atau mereka akan musnah mati atau lepas dari tubuh kita kalau ketemu dengan zat yang sifatnya seperti sabun, ya, mengandung soda seperti itu. Jadi dia tidak akan lekat lama di tangan kita atau musnah bila terkena zat-zat yang seperti sabun tersebut. Jadi oleh karena sangat-sangat kita dianjurkan ya, sebelum kita makan atau sebelum kita beraktivitas itu untuk mencuci tangan. Karena tangan inilah yang merupakan media yang paling efektif dalam penyebaran virus tersebut. Ya. Jadi selain itu, selain upaya-upaya medikal, ya, senantiasa membersihkan tangan kita dengan sabun, kemudian jangan sampai kurang tidur, ya, yang namanya begadang itu ditinggalkan, kemudian memperbanyak makanan yang bergizi, ya, dan memperbanyak minum air, ya. Dikatakan di jurnal tersebut paling tidak selama 15 menit sekali kita sip drink of water, ya. Jadi setiap 15 menit, karena dengan demikian virus yang tertambat di tenggorokan kita ini dia akan langsung masuk ke ke lambung. Ya, kalau masuk ke lambung maka dia akan dimusnahkan oleh asam lambung yang ada di perut kita. Nah, yang bahaya itu manakala virus tersebut itu masuk ke paru-paru, karena dia akan bisa mengakibatkan pneumonia, itu yang bahaya. Ya, jadi untuk kemana-mana sekarang kalau jalan jangan lupa membawa hand sanitizer kalau bisa, yang kecil itu kalau ada, ya. Jadi setiap kita mau beraktivitas atau bagaimana, enggak. Itulah orang sini juga bingung gitu. Toilet paper berkelahi. Saya bilang toilet paper udah sama harganya, sama nilainya dengan beras. Ya, kalau di kita atau di Asia kan beras yang jadi bahan perkelahian perebutan orang itu. Di sini toilet paper, jadi setiap orang sini itu kalau mereka istinja itu pakai kertas. Jadi beruntunglah kita kaum muslimin yang diajar oleh Rasulullah SAW itu jauh-jauh lebih bersih. Jadi kita nggak hirau dengan masalah toilet paper. Ya, kemarin kami tinggal di Brisbane selama 4 hari. Ya, di Brisbane selama 4 hari itu di kamar mandi toilet paper 1 bulan masih utuh.
banyak menggunakan air. Ini kaum muslimin kelebihannya, masya Allah. Ya. Nah, jadi tadi selain upaya-upaya medis, ya, perbanyak istirahat, kemudian makan makanan yang bergizi, kemudian kurangi atau berhenti merokok. Nah, ya. Bukan nyindir nih. Tapi itu salah satu pemicu trigger dari masuknya virus itu ke tubuh kita. Ya. Usahakan gitu ya. Dan kemudian secara sosial ya saya terus terang agak kurang setuju ya kalau kita bersalaman atau kontak tubuh itu misalnya dengan siku. ini mau salaman apa mau puncak nih gitu. Ya. Apalagi pakai kaki, benar-benar di luar adab betul gitu ya. Jadi insya Allah kita ikuti aja apa sunnah Rasulullah, tetap bersalaman, hanya saja selesai bersalaman mungkin kita menggunakan hand sanitizer ya, atau segera mencuci tangan. Kalau orang itu nggak pakai gimana? Nah, kitanya yang penting nih, kitanya yang penting, ya. Jadi kita memutus rantai penyebaran virus itu dari diri kita. Dan kalau bisa untuk sementara hindari citika-citiki. Karena itu sangat-sangat memudahkan penularan. Ya. Baik, sudah dengan yang Allah itu tadi upaya-upaya medis yang mungkin sudah dan ini sudah dapatkan lewat media sosial dan media-media lainnya. Ini saya mau sampaikan ada satu gambar menarik di sini. Sudah pernah lihat ini belum? Ya. Ini ditulis oleh Kiai Haji Asqad Humam tahun 1987 ketika beliau mengkreasikan buku kitab Iqra ya, dari jilid 1 sampai 6. Ketika orang melihat gambar ini atau tulisan ini, itu reaksinya macam-macam itu. Ada yang nyinyir, ya, sinis gitu. Ada yang mengapresiasi dengan baik gitu ya. Ada yang dengan pongahnya menolak gitu. Dan sebagainya. Saya pribadi, karena saya teringat akan hadis Rasulullah SAW, ya, takutlah, kata Rasulullah, takutlah atau waspadalah terhadap firasat seorang mukmin. Ya. Karena biasanya seorang mukmin yang dia alim itu dia memandang dengan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kalau saya pribadi ini bukan satu hal yang kebetulan. Ya, bukan satu hal yang kebetulan. Dan kita sebagai mukmin tidak perlu memandang ini sebagai hal yang perlu disinisi, tidak. Ya. Karena jelas-jelas di sini tertulis qarana khalaqa zamana kadzaba. Ya. Dan rangkaian suku kata itu kalau diartikan, maka corona tercipta di zaman dusta. Kira-kira cocok nggak dengan keadaan kita sekarang ini? Ya. Ya. Jadi kita diuji atau ditimpa dengan musibah wabah ini, di mana saat ini yang namanya dusta itu menjadi kebiasaan orang. Ya. Kalau nggak bohong, rasanya nggak enak. Ya, bohong itu udah kayak menyikat gigi 3 kali sehari gitu. Ya. Padahal Nabi mengatakan, tolong dikoreksi Ustaz kalau misalnya salah ya. Al-mu'minu la yakzib. Betul saja. Orang beriman itu tidak akan pernah bohong, kata Rasulullah ya. Hanya orang munafiklah yang bohong, pembohong. Ya. Tapi kita lihat sekarang, terutama di negeri kita, naudzubillah min dzalik. Ya. Begitu mudahnya berita itu dipelintir, dan sampai saat ini mengenai kasus corona ini, masyarakat atau rakyat Indonesia itu bingung. Mana sumber berita yang bisa dipercaya? Ya. Akibatnya jumlah orang yang sakit sampai saat ini kita tidak tahu secara nasional. Ya. Hanya negeri kita
yang data tersebut suram. Ya. Bahkan kalau buat saya, naudzubillah min dzalik, ya, pemimpin tertinggi negara kita mengatakan, dia mengakui bahwasanya ada data yang disembunyikan. Dia sendiri bicara seperti itu di depan publik. Nah, itu Allah kalau mau buka aib seseorang itu gampang aja. Ya. Jadi dalam kasus corona ini, maaf, saya tidak menyinggung, ini tidak kembali lagi kepada 0102, tidak. Jangan salah paham. Naudzubillah min dzalik, tidak. Tapi kita secara proporsional, ya, melihat dengan logika yang baik, gitu ya. Bagaimana seseorang pemimpin yang benar menangani kasus wabah seperti ini. Ya. Apa yang dilakukan oleh pemimpin atau gubernur DKI itu sudah sangat-sangat tepat, bahkan diapresiasi oleh dunia. Ya. Tapi secara nasional kita masih diragukan. Alhamdulillah. Bahkan World Health Organization dari PBB itu sampai menyurati pemimpin tertinggi kita, ente jangan main-main nih sama wabah ini. Ya, jangan main-main sama wabah ini. Kok masih dianggap remeh, ya? Masih dianggap wah, kita minum jamu aja tumpas itu. Minum jamu tumpas. Ada yang bilang virus itu nggak cocok dengan iklim tropikal negara kita. Nah, buktinya sekarang yang mati udah 5 orang lebih. Ya. Dan itu baru tip of the mountain, gitu ya, iceberg. Jadi ujung dari gunung es. Kalau gunung es itu kita lihat dari kan nampak gitu ya, puncaknya itu. Di bawahnya jauh lebih besar lagi. Dan ini kita nggak tahu berapa sebenarnya yang sudah bukan hanya meninggal, yang tertular. Itu. Dan ini kita takutkan apa yang terjadi di Italia itu bisa sangat-sangat terjadi di Indonesia. Kenapa? Italia itu dia memiliki sistem sanitasi, artinya pembuangan sewage itu terbaik di Eropa. Di Italia terbaik di Eropa, yang namanya sistem sanitasinya, kesehatan, pembuangan dan sebagainya. Tapi toh dalam jangka waktu tidak terlampau lama 800 orang meninggal karena dan mereka kewalahan. Seluruh rumah sakit yang mereka punya di seluruh Italia sudah dioptimalkan lebih dari 100%, ya. Ruang rawat inapnya, ruang ICU-nya, ruang emergensinya, bahkan lorong-lorong dipakai sebagai ruang rawat inap, itu tidak tertampung. Ya. Dan mereka sekarang melakukan skala prioritas, orang-orang yang terinfeksi virus ini yang akan didahulukan untuk dirawat. Terus ada yang tanya, lah kalau misalnya ada yang kebelet melahirkan gimana? Ya. Ada yang diare, ada yang muntaber, adopsi yang menyakitkan, ditunda. Loh, kalau melahirkan ditunda gimana? Ya, suruh masuk aja ke bayi. Karena memang mereka kekurangan. Ya, kekurangan. Bayangkan Italia itu sebesar Pulau Jawa. Ya, sebesar Pulau Jawa. Sudah 800 orang yang meninggal. Itu yang terdeteksi. Ya. Dan mereka sistem deteksinya bagus, sangat-sangat bagus. Lah di kita, ya, masih ada yang pakai dukun, ya, ada yang cabut keris dulu, gitu ya, buat menangkal itu. Ada satu video saya dikirimkan, orang menumpas virus corona itu, ya, dia panggil entah dukun entah apa gitu, diusap-usap gitu, masukin ke botol. Virusnya masuk botol, wallahu alam bagaimana ceritanya itu. Ya. Saya bilang orang Indonesia ini memang hebat betul, Masya Allah. Nah jadi kita berdoalah mudah-mudahan negeri kita tidak sampai parah separah negara-negara di Eropa. Ya, mudah-mudahan yang tertular atau terinfeksi
terinfeksi itu bisa segera sembuh, bisa segera terdeteksi dan tidak sampai wafat, tidak sampai meninggal, tidak sampai banyak korban. Gitu. Karena prediksinya ANU, Australian National University di Canberra itu sudah mengeluarkan prediksi bahwasanya kira-kira 15 juta orang itu akan mati, akan wafat. Dan ada beberapa seluruh dunia. Kira-kira loh, ya. Padahal kalau merujuk ke tahun 1920, ketika pandemi flu, yaitu merebak ke seluruh dunia, itu 50 juta orang yang mati. Ini baru tahun 1920. Jadi waktu setelah perang dunia pertama deh. Ya, setelah perang dunia pertama itu merebak pandemi flu, ya, itu 50 juta orang yang mati. Ya. Nah ini diperkirakan 15 juta orang akan mati dan kemudian ada beberapa negara yang bangkrut karena ketidakmampuan untuk membiayai. Ya. Sebab apa? Kalau sampai lockdown, ya, itu sebabnya mungkin sekali lagi kenapa Indonesia sampai saat ini belum menerapkan sistem lockdown, ditutup. Karena kalau sampai di lockdown, ekonomi macet. Ekonomi macet, rakyat lapar, dan pasti akan ada revolusi. Gitu. Indonesia akan terpecah-pecah, sebagaimana diharapkan oleh orang luar, ya, menjadi negara-negara kecil. Rio merdeka, ya, Ustaz. Istri saya yang orang Aceh, GAM itu pasti akan bersorak gembira itu, ya, gerakan Aceh Merdeka. Seperti itu. Ya. Itu yang diprediksi. Jadi kalau sampai ini beberapa orang yang mengatakan gitu ya, mengapa terlambat betul sistem lockdown itu, jadi di seal betul-betul seperti Italia, Denmark, ya, kemudian Amerika, mereka betul-betul kunci, jadi nggak bisa keluar dan nggak bisa masuk. Ya. Tapi secara fundamental ekonomi mereka kuat. Indonesia utang kita ya 6.000 triliun lebih. Hutang 6.000 triliun lebih, ya. Bagaimana kalau misalnya dihantam lagi dengan ini? Tapi insya Allah saya tetap sebagai momen saya tetap optimis. Kenapa? Karena Indonesia masih banyak orang yang menengadahkan tangan memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya terharu betul, masih banyak orang yang menengadahkan tangan memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Meminta pertolongan kepada Allah. Kalau sudah begini, tiada tempat lain untuk kita meminta dan memohon perlindungan kecuali kepada Allah. Ya, usaha-usaha horizontal sudah kita lakukan secara medis, insya Allah. Ya. Dan untuk Indonesia, kita mohon betul-betul agar pemimpin tertinggi Republik Indonesia itu segera untuk menutupi menindaklanjuti kesalahan-kesalahan yang sebelumnya telah dilakukan. Segera. Ya, jadi optimalisasi rumah sakit, optimalisasi pencegahan virus dan sebagainya itu harus segera dilakukan. Kita sudah sangat-sangat terlambat Indonesia. Ya, sudah sangat-sangat terlambat. Gitu. Mudah-mudahan insya Allah dibantu dengan upaya yang serius secara horizontal dan upaya yang lebih serius lagi mengharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala, negeri kita yang tercinta ini bisa dihindarkan dari bala. Ya. Jadi itu yang menjadi pembuka kita, percakapan kita pada petang hari ini. Udah ada yang menurut Allah Subhanahu Wa Taala, pegangan dari Allah Subhanahu Wa Taala bagi kita. Ya, dalam menghadapi wabah atau fenomena yang dahsyat seperti ini, maka Al-Quran Al-Karim di surah Al-Baqarah, silakan dibaca ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salat innallaha ma'as-sabirin. Bila kita ditimpa musibah, maka jangan minta pertolongan kepada pihak lain. Jangan lari ke dukun, ya. Jangan lari ke orang pintar. Orang pintar pun dalam menghadapi kejadian seperti ini pasti akan dungu gitunya. Reaksinya. Ya. Kita seperti memasukkan virus ke dalam botol, kenapa nggak dungu itu? Ya.
Jadi minta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan tiada lain jalannya kecuali dengan melaksanakan sholat dan bersabar. Virus corona ini adalah merupakan musibah buat kita kaum muslimin, insyaallah. Dan kalau dikait-kaitkan dengan akhir zaman, ya memang sudah kelihatan nampak gitu ya. Pihak-pihak yang menjadi anak buah Dajjal, ini Dajjal sebentar lagi keluar, ya. Sebentar lagi keluar, karena kita memang sudah di akhir zaman. Tapi saya tidak mau terjebak seperti kuliah-kuliah atau ceramah-ceramah Ustadz akhir zaman. Ya. Ada 2 orang Ustadz akhir zaman tuh kalau saya dengar ceramahnya justru senewen kayak gitu. Apa tidak memberikan harapan gitu ya, bahwa saya di akhir zaman kita masih punya kesempatan. Karena kata Rasulullah, kalau misalnya di tangan kamu itu ada sebutir biji korma, dan kemudian besok ada pengumuman dari Allah gitu, besok kiamat gitu, tanam itu biji, ya kan? Tanam itu biji, nggak peduli dia mau tumbuh apa enggak, yang penting kita sudah melaksanakan apa yang menjadi haknya si biji tersebut, yaitu ditanamkan di tanah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kalau dengar ada 2 orang ustadz yang katanya ahli akhir zaman ini, saya jadi kalau habis dengar itu jadi kayak kehilangan harapan gitu. Dan dengan gue pasrah aja, mampus deh. Begitu kan? Nah, tapi memang betul kita sekarang berada di akhir zaman. Rasulullah sudah mengatakan demikian. Dan tanda-tandanya sudah jelas. Tanda-tandanya sudah jelas. Ya. Tanda-tanda kecil itu ya kita lihat sekarang di Masjidil Haram. Ya. Antara Masjidil Haram sendiri dengan Abraj Al-Bait lebih agung mana sekarang? Abraj Al-Bait itu gedung gadang yang ada jamnya tuh. Ya. Lebih agung mana sekarang? Bahkan ketika saat tertentu, ya kan, bayangan dari gedung itu menutupi Masjidil Haram, sehingga Masjidil Haram kehilangan auranya, cahayanya. Kita memang betul di akhir zaman. Orang berlomba-lomba, ya. Mantan-mantan badui itu, mantan-mantan pengembala onta ternak itu berlomba-lomba membuat gedung tinggi. Ya, kita lihat sekarang di Timur Tengah, di Dubai, Abu Dhabi, Saudi Arabia, dibuat gedung sampai setinggi 1 kilometer. Wallahu alam buat apa? Ya. Mudah-mudahan jangan seperti Fir'aun. Karena Fir'aun di surah Al-Qasas itu dia nyuruh Haman untuk bikin bangunan yang tinggi, piramid itu ya, supaya dia bisa naik ke atas dan bisa menengok mana Tuhannya Musa. Menantang Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tidak seperti itu kejadiannya. Ya. Nah, kita sekarang hidup di era fitnah Dajjal. Ya. Banyak sekali informasi-informasi yang kita kira air ternyata api. Sebaliknya, informasi yang kita kira api ternyata air. Dipulak-balik. Terasa nggak? Ya. Terasa. Ada disinformasi. Ketika kita kira ini benar, nggak taunya hoax. Ketika kita sangka ini hoax, ternyata itu yang benar. Ya. Nah, di sini Allah memberikan pegangan surah Al-Fussilat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang beriman berkata, Tuhan kami adalah Allah. Ya. Pegang terus itu, udah dan ini, ya. Tuhan kami adalah Allah. Ya. Kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, teguhkan itu dalam hati kita. Whatever, apapun terjadi di atas muka bumi ini, ya, begitu dahsyatnya ujian dan cobaan, Tuhan kami tetap Allah Subhanahu wa taala. Tiada tempat bergantung dan minta kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka malaikat akan turun kepada mereka dengan berkata, jangan kamu takut, ya, ala takhafu wa la tahzan, dan jangan bersedih, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang sudah dijadikan kepadamu. Ya.
Jadi ketika kita menghadapi situasi disinformasi seperti ini, situasi bingung, panik, ya, kemudian situasi yang tidak menentu, sampai kapan wabah ini akan berlangsung? Yang mau pergi haji tahun ini jadi apa nggak pergi haji? Ya. Karena yang umroh saja di shutdown, di lock, ya. Orang lokal Saudi sendiri tidak bisa masuk ke Mekah dan Madinah saat ini. Ya. Haji nanti, Allah alam bisawab. Ya, Allah alam bisawab. Ya. Tapi kalau kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah, ya, Allah akan turunkan para malaikatnya dan menghibur kita semua. Surga Allah telah menanti kita, insya Allah. Ya. Baik, dari ini mudah-mudahan waktunya cukup. Ini ada 10 wasiat dari Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr buat kita semua, ya, untuk bisa kita praktekkan. Ya, tadi kalau secara medikal horizontal sudah kita lakukan, secara vertikal bagaimana? Ini saya baca bagus sekali nasihat beliau ini, ya, mungkin bisa kita praktekkan bersama. Yang pertama, ya, kita selalu membaca doa sebelum datangnya bala. Ya, usahakan setiap pagi 3 kali kita ucapkan, kita bacakan zikir ini, dan setiap petang 3 kali juga. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas samiul 'alim. Betul ya Ustaz ya? Masya Allah. Pokoknya kalau sambung ke Nabi, insya Allah nggak ada yang nggak benar semua insya Allah. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas samiul 'alim. Zikir ini terbukti ampuh, ya. Ketika diuji cobakan kepada Khalid bin Walid yang diminta oleh pembesar Nasrani di Al-Aqsa untuk minum cairan yang mengandung racun, ya. Karena gantungan Khalid bin Walid kepada Allah luar biasa, yakinnya luar biasa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia bacakan zikir ini, Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas samiul 'alim. Dia minum cairan berisi racun tersebut dan tidak mati. Tidak mati. Tergantung udah yakin apa enggak. Satu aja dulu dah, tinggal ngerokok gitu. Yakin apa enggak? Maaf, tapi nggak diundang lagi. Yakin dulu gitu. Masalah banyak kawan-kawan saya yang disuruh bertiga itu nggak yakin gitu. Itu kepala panjang kalau lihat ngerokok sehari aja gitu. Kan kawan itu. Mulut dimasang kalau habis makan dan merokok gitu. Ya. Berarti ada gantungan lain selain Allah Subhanahu Wa Taala. Maaf ya lagi, maaf. Baik, itu yang pertama. 3 kali di waktu pagi dan 3 kali di waktu petang. Kata Rasulullah, yang membaca ini 3 kali waktu pagi, insya Allah akan dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala sampai petang. Dan barang siapa membaca di waktu petang 3 kali zikir ini, maka dia akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sepanjang malam sampai pagi. Ya. Yang kedua, perbanyak baca zikir Nabi Yunus alaihissalam. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ya, kita mengaku kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita ini hamba Allah yang banyak dosa. Ya, kita ini telah berlaku zalim baik kepada diri kita maupun kepada orang lain. Ya, ini sebentuk pengakuan sehingga ketika Allah berkenan menerima taubatnya Nabi Yunus di dalam perut ikan lalu dimuntahkan. Ya, Nabi Yunus dari perut ikan tersebut. Ya, ya, membaca zikir Nabi Yunus alaihissalam. Yang ketiga, memohon perlindungan kepada Allah dari bala yang berat. Ya, jadi di sini ada hadis dari Rasulullah SAW, dari Nabi SAW, beliau bersabda, mohonlah perlindungan kepada Allah dari bala yang berat, sebab kesengsaraan, takdir yang buruk dan kegembiraan musuh. Ya. Doa apa saja. Jadi jangan pernah tinggalkan sholat kita tanpa doa sehabis sholat. Karena salah satu, insya Allah, waktu dan saat yang istijabah, ya, salat yang insya Allah diterima, doa yang akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala saat kita selesai melaksanakan salat. Kemudian ketika keluar rumah jangan lupa baca doa ini, ya. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah.
dengan menyebut nama Allah, aku bertawakal hanya kepada Allah, tiada daya dan kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis tambahannya Rasulullah mengatakan, iblis dan para tentaranya ya, begitu mendengar hamba Allah yang mengucapkan doa ini ketika keluar, kecewa mereka. Gimana kita mau menggodain dia? Dia sudah minta pertolongan sama Allah. Ya. Sebab pada saat kita membacakan doa itu, Allah menurunkan semacam shield gitu ya, pelindung, wajah zero yang tidak akan mudah dikutak-kutik oleh iblis dan anak buahnya. Ya, ini simpel, kita mungkin sudah hafal semua sejak kita kecil ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahi la haula wala quwwata illa billah. Nah, kemudian tadi yang saya sampaikan ya, doa keselamatan kepada Allah di pagi dan sore hari. Ya. Kalau ini agak panjang doanya, ya. Yang artinya ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepadamu keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepadamu ampunan dan keselamatan pada agamaku, duniaku, keluargaku dan hartaku. Ya Allah, tutuplah auratku dan berilah keamanan pada rasa takutku. Ya Allah, jagalah aku dari arah depanku, belakangku, kananku, kiriku, dan dari atasku. Dan aku berlindung dengan keagunganmu agar terhindar dari bahaya secara tiba-tiba dari arah bawahku. Ya, nanti kalau misalnya ini nanti saya serahkan ke udah Rizal untuk ditulis berbanyak doa ini. Ya. Itu yang kelima, memohon keselamatan kepada Allah di pagi dan sore hari. Selanjutnya, jangan pernah tinggalkan diri kita semenit pun ya dari doa. Jadi diminta kita untuk memperbanyak doa. Sesungguhnya doa dapat memberi manfaat dari sesuatu yang telah terjadi dan dari sesuatu yang belum terjadi. Maka itu wahai hamba Allah, hendaklah kalian berdoa. Demikian kata Rasulullah SAW. Ya. Seringkali kita ini kan merasa pede gitu ya, merasa ada kecongkakan diri, ya lupa bahwa kita senantiasa minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk perlindungan. Yang ketujuh, nanti hoax pula. Yang ketujuh, hindari tempat-tempat tersebarnya wabah. Ya. Jadi sistem lockdown itu sebenarnya sangat-sangat sunnah, ya, mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Ya. Rasulullah sendiri dengan jelas mengatakan, apabila kalian mendengar wabah ada di suatu negeri, maka janganlah kalian mendatanginya. Ya. Sudah tahu di situ ada wabah, kita datang ke situ. Dan apabila wabah tersebut berada di suatu negeri, sementara kalian berada di dalamnya, maka janganlah kalian keluar untuk melarikan diri darinya. Lockdown. Jadi ketika Khalifah Umar bin Khattab menjadi Khalifah Amirul Mukminin, beliau mendatangi kota Syam. Pada saat itu kota Syam, negeri Syam itu sedang dilanda wabah taun. Taun itu, maaf Ustaz kalau nggak salah, ini ya, bengkak badan sampai berdarah begitu ya, seperti bisul gitu. Dan di dalam negeri Syam itu ada sahabat-sahabat Rasulullah yang mulia, di antaranya Ibnu Jarrah, Ubaidillah Ibnu Jarrah, dan ada beberapa sahabat lain. Ya. Jadi ketika Umar bin Khattab mengundang sahabat-sahabat ini dan kemudian meminta mereka untuk kembali ke Madinah, mereka mengatakan tidak. Di sini sedang ada wabah. Ya. Rasulullah mengatakan, kami yang tinggal di sini, kami harus tinggal di sini. Dan masya Allah, ya, mereka menghabiskan umur mereka sampai mereka wafat karena juga terkena wabah tersebut di negeri tersebut, di negeri itu. Jadi walaupun sekali bersahabat Rasulullah sekalipun, ya, yang namanya sunatullah ya penyakit bisa menghampiri mereka gitu. Jangan apalagi jangan itu sahabat Rasulullah, apalagi kita. Yang
3 kali sehari bohongan terus aja gitu kan, bikin maksiat nggak pernah lupa gitu. Kata virus begini teman gue nih. Jadi ini sangat-sangat sunnah. Jadi bukan bukan suatu hal yang kejam, tidak. Justru kita melakukan lockdown itu untuk menghindari kejadian yang lebih dahsyat lagi. Jadi kalau kita sudah tahu ada wabah di situ, jangan kita mendatanginya. Dan kalau kita sudah tinggal di tempat wabah itu, jangan kita keluar melarikan diri. Kan yang kurang ajar kemarin sudah dirawat di rumah sakit Persahabatan, sudah ketahuan kena terinfeksi virus corona, dia kabur ke rumah sakit. Ya dia tukang ojek gitu ya. Itu kan berbahaya sekali dia namanya. Dia nggak ingat kalau kelakuan dia itu akan mengakibatkan orang lain sengsara. Itu yang ketujuh. Kemudian yang ke-8, senantiasa kita berbuat kebaikan. Jangan berpikir sedetik pun ya untuk kita melawan syariat Allah, untuk melawan aturan Allah Subhanahu wa taala, untuk berbuat maksiat. Jangan pernah berpikir, terutama saat-saat seperti ini. Jadi kalau buat kita orang-orang beriman, ini saatnya kita untuk merefresh diri kita. Ya, melakukan refleksi diri, melakukan perenungan, kontemplasi. Di usia kita yang sudah di atas 50 tahun ini, berapa banyak amal soleh yang sudah kita lakukan? Sudahkah nanti kita siap menjawab interogasi mungkar dan nakir di alam kubur? Jadi dengan ayah anda saya mudah-mudahan beliau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika beliau dimakamkan itu, saya teringat bagaimana kalau diri saya yang di dalam kubur itu. Sudahkah saya mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dilancarkan oleh mungkar dan nakir utusan Allah? Mampukah saya menjawab dengan tegar? Sedangkan amalan-amalan saya mungkin hanya seujung kuku di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak cukup untuk menerangi kubur kita. Saat itu rasanya saya ingin menemani ayah saya. Saat itu rasanya. Mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menghadapi fitnah kubur nanti insyaallah. Senantiasa berbuat kebaikan menjadi nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena tidak cukup amalan-amalan soleh yang kita kumpulkan di atas muka bumi ini kalau dibandingkan dengan nikmat-nikmat Allah yang telah Dia berikan kepada kita. Tidak cukup. Nikmat sebelah mata ini saja dibandingkan dengan amalan soleh kita tidak akan terbayar. Beratus tahun kita melaksanakan ibadah kepada Allah, tidak akan. Dan jadi jangan pernah kita merasa bahwa kita akan bebas dari siksa Allah, terutama siksa kubur. Jangan pernah. Apalagi menghadapi sakaratul maut. Mampukah kita menghadapi sakaratul maut dengan baik? Sedangkan Rasulullah sendiri mengatakan yang namanya sakaratul maut itu sakitnya seperti 1000 tusukan pedang yang ditancapkan ke ubun-ubun kita. Nauzubillah. Ya, Rasulullah SAW berpesan perbuatan-perbuatan yang baik dapat menghindarkan diri dari kematian yang buruk, berbagai penyakit dan bencana. Orang yang berbuat kebaikan di dunia, ia akan dibalas dengan kebaikan di akhirat. Ya. Upayakan, kalau saya pribadi, saya selalu upayakan ketika saya bangun tidur, perbuatan baik apa yang harus saya lakukan hari ini. Ya, terutama untuk keluarga saya terlebih dahulu, anak dan istri saya. Perbuatan baik apa yang bisa saya lakukan sebelum saya keluar rumah untuk kemudian melakukan perbuatan baik bagi masyarakat sekitar. Dan dalam berbuat baik, jangan pernah kita membatasi diri kita hanya kepada kaum muslimin. Kaum muslimin utama betul, tapi orang di luar sana masih banyak membutuhkan
guidance dari kita. Boleh jadi karena perantaraan dakwah kita, perantaraan nasihat kita, orang non muslim yang tadinya tidak tersentuh cahaya hidayah Allah menjadi mau mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam agama kita. Dan itu luar biasa kalau bisa kita melakukan itu. Yang ke-9, udah dimuliakan Allah, jangan tinggalkan sholat malam, usahakan. Yang mulai tahajud. Saat ini subuh itu 5.18. Ya, 5.18. Jadi kalau kita bangun setengah 5, banyak sekali yang bisa, atau banyak sekali rakaat sholat yang bisa kita kerjakan. Banyak sekali rakaat sholat yang bisa kita kerjakan. Dan doanya luar biasa bagi orang yang mengerjakan Qiyamul Lail ini. Ya, di dalam surah Al-Isra itu Allah katakan, Robbi, berdoalah ya, berdoa seperti ini, Robbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Ya Allah, masukkan aku dalam satu urusan dengan cara yang baik, keluarkanlah aku dari satu urusan dengan cara yang baik, dan berikan aku pertolongan langsung dari sisimu ya Allah. Pertolongan langsung dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu hanya diberikan kepada orang-orang yang dia mau mendaratkan keningnya di waktu malam, sepertiga malam, di akhir malam. Ya. Dan itu janji Allah. Terutama udah yang sebagai kepala rumah tangga ya, bagaimana cara menjaga anak istri kita, cucu kita supaya tidak terkena wabah ini. Sholatlah, bangunlah malam, minta kepada Allah. Tiada jalan lain. Tiada jalan lain. Itu yang ke-9. Dan yang terakhir, nah ini sering sekali kita alfa, yaitu menutup tempat makanan dan minuman. Ya. Ini merupakan sunnah dari Rasulullah SAW. Ya, kata Rasulullah, tutuplah wadah makanan dan rapatkanlah bejana minuman kalian, karena sesungguhnya dalam setahun ada satu malam di mana wabah akan turun padanya. Tidaklah wabah itu melewati wadah makanan yang tidak ditutup dan bejana minuman yang tidak dirapatkan, melainkan ia akan masuk ke dalamnya. Jadi usahakan kalau misalnya memang ada makanan dan makanan itu bersisa, masukkanlah ke dalam fridge. Ya. Ataupun kalau misalnya memang terpaksa di luar, pakai tutup atau gunakan lap atau tisu ya, sambil diucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Bahkan dalam kasus tertentu kata Rasulullah, ya, makanan terbuka itu cukup kalian letakkan lidi di atasnya sambil mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, insya Allah Allah akan memberikan perlindungan terhadap makanan tersebut. Ya, jadi jangan biarkan makanan bersisa itu tergeletak di luar, karena itu akan menjadi sumber dari virus, wabah penyakit, dan menjadi makanan karantin. Alhamdulillah. Ya. Baik, menjadi saya kelamaan memberikan ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi manfaat buat kita semua, ya, sebagai sharing ilmu pengetahuan. Dan sekali lagi kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita kaum muslimin ini, kaum mukmin ini dilindungi dari wabah ini, bukan hanya kita tapi juga keturunan kita, anak dan istri kita, ya, dilindungi dari wabah ini, dan selamat kita bisa melalui ujian Allah Subhanahu Wa Taala dengan baik. Dan setelah kita melalui ujian ini, makin bertambah iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Lebih kurangnya saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.